Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Selvia, NIM 1815200002. Saya mahasiswa semester 7 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menampilkan sebuah video konseling individual. Nah, sebelum saya menayangkan video konseling individual, saya akan menjelaskan apa itu konseling individual. Jadi, konseling individual adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor yang sudah profesional kepada klien yang memiliki permasalahan guna menyelesaikan permasalahan klien. Di dalam konseling individual ini ada teknik umum dan teknik khusus. Jadi, teknik umum itu yaitu teknik yang diwajibkan dan diterapkan dalam proses konseling. Sedangkan teknik khusus yaitu teknik yang hanya beberapa saja yang diterapkan dalam proses konseling. Nah, di dalam teknik umum ini terdapat yang pertama empati, yang kedua refleksi, yang ketiga eksplorasi, paraphrasing, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, dan menyimpulkan sementara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton video saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Mbak Juria yang kemarin ingin melakukan konseling? Iya. Baik nih, selamat masuk. Wah, Mbak Juria, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, lagi sibuk apa ya sekarang? Lagi kuliah online, Kuliah. tapi udah semester akhir sih, bentar lagi. Bentar lagi mau wisuda gitu ya. Amin. Baik, di sini kita akan melakukan proses konseling. Nah, setelah kemarin kita sudah melakukan asesmen dengan wawancara. Nah, Mbak Jura ini mengalami masalah yang sangat kesulitan, bukan begitu? Betul. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling ya. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien guna menyelesaikan masalah klien. Nah, di konseling ini ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini, masalah Mbak nih tidak akan diceritakan kepada orang lain gitu. Hanya saya, Mbak Julia, dan Allah yang tahu. Nah, asas kesukarelaan. Mbak datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari orang lain gitu. Terus asas keterbukaan. Mbak bisa menceritakan masalah Mbak dengan seluas-luasnya tanpa ditutup-tutupin. Seperti itu. Mbak sudah paham? Sudah. Nah, baik, sebelum melakukan konseling kita menentukan waktu dulu. Nah, kira-kira berapa menit nih kita untuk melaksanakan konseling? 30 menit cukup? Boleh, cukup. Oke, kita langsungkan konseling ya. Mbak Juria, hal apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya? Hal mengenai ketakutan saya kepada kucing. Kenapa itu kucingnya, Mbak? Kucingnya mah nggak apa-apa, cuman biasanya ngerasa takut aja kalau ada kucing. Lalu saya seperti memiliki trauma atau fobia kepada kucing. Sejak kapan itu? Sejak SD mungkin. SD kelas? Mungkin kelas 3 atau 4. Masih usia belia itu ya? Iya. Masih aktif-aktifnya anak segitu mah. Kalau keluarga pernah melihara kucing gitu nggak? Mungkin ada yang memelihara, dan setiap kumpul ada aja keluarga yang suka sama kucing gitu, jadi dia kemana-mana ada kucing gitu, dan itu pun masih sangat anak kecil yang suka kucing itu. Tapi sebelumnya Mbak pernah melihara kucing? Nggak pernah. Enggak. Pernah mengalami kayak misalnya cakar gitu? Nggak pernah. Enggak. Jadi Mbak merasa takutnya tuh kayak gimana sih Mbak maksudnya? Takutnya mungkin ketika kucingnya ngedeket atau ya dideketin sama temen gitu ya, kalau kucingnya lewat ya biasa aja, nggak takut. Saya merasakan apa yang Mbak rasakan ya. Jadi kesimpulan saya akan menyimpulkan pembicaraan pada hari ini.
Mbak takut sama kucing ya, atau fobia sama kucing. Nah, yang kedua, Mbak merasa cemas ketika kucing tersebut mendekati Mbak Juria. Dan yang ketiga, Mbak ini takut dari masa kecil ya, masa belia gitu ya. Oke. Saya akan mengambilkan kertas terlebih dahulu ya untuk melihat kecemasan yang Mbak alami, untuk diukur di skala 1 sampai 10. Bentar. Saya ada kertas. Nah, di kertas ini ada angka 1 sampai 10. Mbak, di angka 1 sampai 10 ini Mbak akan digambarkan tingkat kecemasannya. Angka 1 itu tingkat kecemasan yang rendah, dan angka 10 itu tuh tingkat paling tinggi gitu. Nah, Mbak bisa dilingkari salah satunya. Sudah. Boleh saya baca? Boleh. Di sini Mbak melingkari angka 9. Wah, cukup tinggi sekali ya tingkat kecemasannya. Bisa dijelaskan kenapa Mbak bisa pilih angka 9? Nah, karena yang sudah saya jelaskan tadi di pertama ya, yang kucing. Ya mungkin awalnya bisa saja di angka 1 biasa saja, karena ya dari segi bulu maupun ya suaranya atau punya kucing lewat juga ya nggak apa-apa gitu ya, nggak cemas dan biasa aja. Tapi kalau emang sudah kucingnya nyamperin gitu ya, kan kadang kalau lagi ini nyamperin gitu kan, dan apalagi kalau udah di deketin sama kucing gitu, sama temen gitu kan, dan apalagi kalau ditakut-takutin, apalagi kalau sampai ya ditaruh di pangkuan misalnya, mungkin itu akan jadi naik di tingkat 9 rasa kecemasan itu. Wah, ini cukup tinggi sekali ya. Sebelumnya Mbak sudah siap untuk melakukan relaksasi? Siap. Nah, saya akan memberikan bantal dulu ya Mbak. Baik, sekarang pejam mata Mbak ya. Sandarkan kepala Mbak di bantal ini. Oke, kita tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam, hembuskan. Sekarang tengok kepala Mbak Juria ke arah kanan secara perlahan ya. Yuk. Rasakan leher Mbak Juria menjadi tenang dan rileks. Dan rasakan otot-otot tersebut menjadi kendur dan tidak tegang. Sekarang tengok ke arah kiri secara perlahan-lahan. Rasakan otot-otot leher Mbak menjadi rileks dan tenang. Oke, bagus. Kembali ke posisi semula. Baik, sekarang Mbak Juria bayangkan berada di tempat kesukaan Mbak Juria, yaitu alam. Di sana terdapat pohon-pohon hijau yang bertumbuhan. Pohon-pohon besar, rumput-rumput yang hijau, udara yang segar, tanah yang lembab, dan di sana terdapat bunga-bunga yang tumbuh. Di tempat tersebut, Mbak Juria bisa menyelesaikan masalahnya. Mbak Juria merasa tenang, rileks, nyaman, dan damai. Mbak Juria jalan-jalan di tempat tersebut. Nah, tiba-tiba ada seekor kucing yang meong, meong ke arah Mbak Julia. Semakin dekat, semakin keras. Meong, meong. Nah, Mbak Julia berjalan begitu saja, dan Mbak Julia pun bisa melewati suara kucing tersebut. Mbak Julia pun meneruskan perjalanan untuk menikmati pemandangan alam yang sangat indah di tempat tersebut. Mbak Julia jalan-jalan di tempat alam tersebut, menikmati udara yang segar. Lalu Mbak Julia
menemui bongkahan batu yang sangat besar, dan Bajuria pun duduk di batu tersebut. Tiba-tiba ada kucing yang datang menghampiri Bajuria. Nah, kucing tersebut mendekati Bajuria, dan bulu-bulu kucing tersebut menempel ke kulit Bajuria. Ketika itu Bajuria biasa saja menghadapinya. Lalu Bajuria pun bisa melewati hal tersebut. Bajuria pun melanjutkan perjalanan untuk menikmati pemandangan alam yang indah. Bajuria keliling alam, keliling di tempat tersebut, di tempat yang sama, menikmati pohonnya hijau, menikmati batu-batuan yang sangat indah, menikmati rumput-rumput yang sangat indah. Lalu datang seekor kucing lagi. Kucing tersebut menghampiri Bajuria dan ingin mencakar Bajuria, dan Bajuria pun bisa mengatasi hal tersebut. Lalu Bajuria melanjutkan perjalanan menikmati indahnya pemandangan alam. Setelah melewati kucing tersebut, kemudian Mbak kembali ke tempat Mbak sedang melakukan konseling ini. Mbak sadar Mbak ada di tempat ini dan duduk bersama saya. Sekarang buka mata Mbak perlahan-lahan. Bagaimana perasaannya setelah melakukan relaksasi madani? Alhamdulillah, Merasa tenang. tenang. Masih takut gak nih sama kucing? Mungkin udah sedikit hilang. Sudah sedikit hilang. Kalau boleh ini saya mau melihat kecemasan Mbak setelah melakukan konselingnya. Silakan dilingkari terlebih dahulu. Angka 5. Kenapa Mbak bisa memilih angka 5? Karena sudah tidak terlalu takut seperti yang di angka 9. Mungkin angka 5 ya pertengahan antara takut dan tidak, dan mungkin rasa takutnya bisa berkurang setelah tadi melakukan refleksi. Sekarang udah nggak terlalu takut lagi ya sama kucing. Baik. Hal apa yang Anda akan lakukan setelah melakukan konseling? Saya akan mencoba menerapkan apa yang tadi di kegiatan refleksi. Setidaknya jika ada kucing, saya akan bersikap biasa saja dan akan melawan rasa takut saya agar tidak takut kucing lagi. Wah, saya akan mendukung sekali keputusan yang Mbak akan lakukan. Karena waktu sudah habis dan sudah 30 menit yang lalu kita sudah melakukan konseling, kita akhiri konseling pada hari ini. Dan jika Mbak Juria ingin menceritakan masalahnya kepada saya akan senang dengan mendengarkan cerita Mbak dan bisa datang ke sini lagi. Oke. Sudah? Ya. Hati-hati jalan Mbak. Terima kasih. Baiklah, itu saja video yang dapat saya tampilkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menonton. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.